Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifatur Rahman dengan NIM 21343075. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tentang Android CRUD Firebase, yaitu create, update, retrieve, dan delete pada Firebase di Android Studio. Firebase sendiri adalah layanan untuk aplikasi yang menyediakan hosting, penyimpanan NoSQL, database, real-time, diautentikasi sosial, notifikasi, dan lain-lainnya. Untuk keperluan login, kredensial yang sama diperiksa di database real-time Firebase dan cocok dengan kredensial pengguna, maka itu akan membawa ke layar beranda jika tidak akan menjadi kesalahan karena login. Lanjut saja ke programnya. Pertama kita buka Android Studio seperti ini, seperti yang sudah buka. Lalu buat new project dengan nama store real-time database. Dan masukkan bahasa Java. Dan saat ini saya tidak perlu membuat karena sudah ada, saya sudah membuatnya sebelumnya. Programnya bermacam-macam. Itu pertama main activity. Main activity ini adalah aktivitas utama yang di aplikasi di Android. Ini adalah tampilan utama yang akan ditampilkan kepada pengguna. Pada on create, kita dapat melakukan inisialisasi dengan berbagai elemen UI dan objek yang diperlukan. Kita dapat mendapatkan referensi ke elemen UI seperti recycle view, floating action button, dan search view. Kita dapat membuat dialog progress menggunakan alert dialog yang akan digunakan untuk menampilkan progres saat menemui data dari Firebase. Seperti ini programnya sudah terbuat. Lanjut ke program selanjutnya, yaitu upload data activity. Activity ini adalah aktivitas yang bertanggung jawab untuk mengelola proses unggah gambar data ke Firebase. Pada activity ini kita dapat masukkan program-program untuk mengupload atau menyimpan sesuatu gambar yang ada pada app tersebut. Aktivitas result launcher ini adalah untuk mengaktifkan pemilihan gambar saat mengklik upload image dan memulai intent untuk memilih gambar. Hasil pemilihan akan dihandle dalam on activity result menggunakan activity result callback. Dalam save data untuk men-save data pada progress layout seperti ini. Biasanya yaitu update data ini merupakan aktivitas yang bertanggung jawab untuk mengupdate data gambar pada Firebase, dan on create ini melakukan inisialisasi berbagai elemen UI seperti image view, button, dan edit text yang digunakan untuk memperbarui data dan gambar, dan juga menginisialisasi variabel-variabel yang akan digunakan untuk menyimpan data seperti title, dash, lang. Saat update activity ini, kita dapat menerima data yang akan diupdate dari aktivitas sebelumnya melalui bundle. Data seperti judul, deskripsi, bahasa, dan URL gambar yang lama dimuat ke dalam elemen UI sesuai. Juga mengambil kunci data dari bundle yang mengidentifikasi data yang akan diupdate ke dalam Firebase real-time database. Seperti ini datanya.
Selanjutnya yaitu detail activity. Detail activity ini merupakan aktivitas yang bertanggung jawab untuk menampilkan detail dari suatu entry data seperti judul, deskripsi, bahasa, dan gambar. Selain itu, aktivitas ini juga menyediakan opsi untuk menghapus ngedit entry data, dan pada onCreate juga untuk melakukan inisiasi berbagai elemen ini seperti text view ini untuk menampilkan judul, deskripsi, bahan bahasa, image view untuk menampilkan gambar, dan floating action button dan untuk memberikan opsi menghapus atau mengedit data. Seperti ini. Dan kita juga dapat melakukan delete button. Delete button ini dapat menghapus entry data dari Firebase real-time database dan gambar terkait dari Firebase storage, dan membuat referensi simpul yang sesuai Firebase database dan referensi ke dalam Firebase storage. Selanjutnya itu myAdapter. MyAdapter ini merupakan kelas adapter yang menghubungkan data dengan tampilan dalam recycle view. Ini juga digunakan untuk mengatur bagaimana setiap elemen dalam daftar tampilan akan ditampilkan dan bagaimana tindakan yang akan diambil saat pengguna berinteraksi dengan elemen tersebut. Dan ada dua di Java ini ada dua program, yaitu myAdapter data. MyAdapter ini merupakan konteks MyAdapter data ini menerima konteks dan daftar data list yang akan ditampilkan di recycle view ini. Sementara view order ini merupakan metode yang digunakan untuk mengisi data ke dalam tampilan view holder menggunakan glide, membuat gambar dari URL dan tersedia di data list, kemudian mengatur teks bentuk judul, deskripsi, dan bahasa sesuai data list. Langsung saya ke layoutnya. Pada layout ini terdapat ada 6 bagian. Yang pertama yaitu activity main. Activity main ini desain yang merupakan menu pertama kali saat kita buka, seperti ini, yaitu 1, dan ikon-ikonnya yang sudah saya buat di drawable seperti ini. Pada menu ini ada ikon tambah, yaitu untuk menambahkan atau mengupload data. Dan jika kita mengupload data ini, maka kita tampil activity upload seperti ini. Pada activity upload ini dia akan minta untuk memasukkan topik, deskripsi, dan bahasa yang digunakan, serta kita harus mengupload foto gambar yang diperlukan. Jika sudah mengupload, sebelumnya progress load ini merupakan tampilan untuk loading perpindahan antara halaman ke halaman. Dan jika sudah mengupload, maka akan jika kita menekan tombol upload, maka akan tampil seperti ini untuk memasukkan gambar yang tersedia di HP tersebut. Selanjutnya itu activity detail ini merupakan desain layout untuk tampilan detail-detail jika kita menekan salah satu data yang sudah kita masukkan. Dan update ini untuk menukar data yang sudah ada, dan kita jika ingin menukar nama, topik, atau deskripsinya. Selanjutnya di manifest kita perlu masukkan permission Android name, Android permission read external torrent untuk dapat meread untuk membaca data pada emulator sesuatu emulator app
ini bukan untuk dapat membaca gambar-gambar atau storage yang terdapat dalam HP tersebut. Jika kita sudah membuat program semua ini, maka kita harus membuka pertama yaitu Firebase dan tekan real-time database dan get started with real-time database. Pada kali ini saya sudah melakukan koneksi. Jika kita memasukkan koneksi, maka akan terbuka website seperti ini, Firebase, dan diminta untuk memasukkan add project. Pada kali ini saya sudah ada projectnya, itu store data real time. Begini tampilannya. Setelah melakukan koneksi, kita juga harus melakukan cloud storage for Firebase untuk memasukkan Firebase penyimpanan cloud seperti ini. Jika sudah melakukan koneksi semuanya, maka kita jalankan saja programnya. Nah, akan tampil seperti ini, store data real time pada layout activity main, dan kita tekan tambah saja icon plus. Maka akan diminta seperti sebelumnya, upload data, enter topik, name, deskripsi. Enter topik, misalnya judulnya kita masukkan CRUD, deskripsinya create retrieve update delete, dan bahasanya misalnya kita masukkan Java. Sudah seperti ini. Jika kita tekan save, maka tidak dapat melakukan save karena kita harus masukkan dulu upload data image-nya, gambarnya. Kita tekan saja sini, maka akan terbuka seperti ini, tampil dua gambar yang sudah saya masukkan. Tekan saja. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita klik aja save. Nah, akan tampil pada data yang sudah kita buat di database ini, yaitu CRUD, dan kita cek juga di real time database, maka akan ada juga database yang sudah kita buat seperti ini. Itu retrieve, ini adalah yaitu retrieve database-nya. Kita coba sekali lagi dengan topik Firebase. Misalnya bahasa kita masukkan Kotlin. Masukkan gambaran lain seperti ini, sudah saya masukkan. Kita tekan saja save. Nah, maka akan bertambah seperti ini pada data listnya, dan pada search dan di return data juga bertambah seperti ini. Dan pada saat ini jika ingin mencari data yang diperlukan, maka ketik saja judul topiknya, itu misalnya CRUD, kan akan tampil seperti ini. Dan jika Firebase sama juga seperti ini. Lalu kita menekan CRUD untuk melihat detail data yang sudah dibuat seperti ini. Maka tampil seperti ini, yang bahasanya yaitu sebelum kita buat Java, dan deskripsinya retrieve update delete. Dan kita juga dapat melakukan update seperti ini.
Jika sudah update, maka kita juga dapat melakukan penghapusan delete data. Itu seperti ini. Tekan saja klik sampah dan store data yang kita sudah buat akan terdelete. Jika sudah terdelete, maka kita cek juga di store data itemnya, maka akan terhapus juga seperti ini. Yang kita coba hapus lagi. Maka di retain database nya juga akan terhapus. Baiklah, sekian dari saya. Kesimpulan dari ini adalah Firebase Retain Database adalah platform penyimpanan data luar, data cloud, yang memungkinkan aplikasi kita untuk melakukan operasi create, read, update, dan delete atau CRUD pada secara waktunya yang real atau nyata. Ini mendukung real-time data sinkronisasi antara klien dan server, dan dapat dengan mudah menampakkan, membaca, memperbarui, dan menghapus data dalam data Firebase, serta mengatur aturan keamanan akses. Firebase Retain Database dapat diintegrasikan dengan aplikasi Android, iOS, dan platform web, dan dirancang untuk skabilitas dan kinerja tinggi. Dengan Firebase Retain Database dapat mengembangkan aplikasi yang memiliki fitur real-time dan keamanan data yang baik. Sekian dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.